ada beberapa yang harus teman-teman pahami. Teman ini sekarang ini kan bansos ini tercampur aduk. Olehnya identitas teman-teman sekarang bukan lagi sebagai pendamping nikah sebenarnya, tapi lebih luas lagi identitas teman-teman adalah sebagai pendamping. Struktural di atas yang mencakup 3 direktorat, jadi direktorat pemberdayaan, kemudian direktorat rehabilitasi sosial, dan direktorat perlindungan sosial, yaitu yang di dalamnya adalah teman-teman pendamping. Terkait dengan penugasan itu di Kepmensos sudah dijelaskan di situ. Terkait untuk penanganan pendampingan program keluarga harapan itu dibagi tiga pendampingan, karena semuanya itu masing-masing direktorat ini kan punya pendamping masing-masing. Jadi kalau yang di pemberdayaan sosial itu atau Dayasos itu ada pendamping yang namanya pendamping DKSK di situ. Kemudian kalau di rehabilitasi sosial itu ada pendamping juga namanya pendamping Resos. Kemudian kalau yang di PKH itu di bawah perlindungan sosial. Jadi sudah dipetakan di situ. Jadi kalau untuk penerima PKH yang usianya 18 sampai 45 tahun itu penanganannya adalah di perlindungan di jaminan sosial, yaitu yang di dalamnya adalah pendamping PKH. Kemudian kalau usia penerima PKH itu di atas 45 tahun itu pendampingannya sudah dilimpahkan ke Dayasos, yaitu pendampingnya siapa? Yaitu pendampingnya di DKSK. Karena di dalamnya juga penerima PKH itu kan juga ada di dalamnya tercakup penerima BPNT juga. Kemudian kalau yang penerima PKH yang sekarang ini kriterianya itu disabilitas dan lanjut usia, di situ penanganannya di pendamping Resos karena penulisannya di rehabilitasi sosial. Makanya di situ di SP2D sudah tertera di situ direktoratnya masing-masing. Nah, itu yang poin-poin yang benar-benar teman-teman harus pahami di situ. Kalau direktorat Jamsos itu berarti itulah titik poin teman-teman yang harus didampingi. Tapi yang terjadi di lapangan kan semua kadang-kadang teman-teman cover semua pendampingan itu, ya tidak masalah di situ. Tapi nantinya pada saat titik ada permasalahan, tetap yang bertanggung jawab adalah di direktorat masing-masing. Nah, itu yang pertama yang harus teman-teman pahami dulu. Terkait dengan kriteria sekarang, jadi ini teman-teman harus paham karena sampai saat ini kita aja Korkap kadang bingung ya menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami teman-teman di lapangan terkait dengan penerima PKH, khususnya untuk kriteria. Karena kita pun juga tidak ada dasar atau juknis yang mengacu pada sejauh mana indeks penerima bantuan itu harus diterima KPM. Mengingat sekarang ini acuan untuk data bayar penerima kriteria itu acuannya dari sistem di Pusdatin sendiri. Nah, kita hanya bisa mereka-reka. Jadi kita coba sempat tanyakan itu terkait dengan adanya kriteria anak balita yang tidak tercover, kemudian anak sekolah yang belum terbaca di Dapodik, sampai akhirnya bantuannya juga tidak tercover. Itu coba kita tanyakan, ternyata ada beberapa sistem di Pusdatin itu yang melakukan sinkronisasi data, termasuk di data Dapodik ini dan EMIS. Dan itu harus benar-benar sinkron. Jadi sementara sinkronisasi itu kan kembali ke internal masing-masing kementerian. Jadi kalau Dapodik ini kan Kementerian Pendidikan. Jadi sejauh mana sistem yang di Dapodik ini sudah mengakomodir semua data-data penerima bantuan PKH. Jadi kalau tidak lengkap, tidak terakomodir, ya bisa jadi sistem yang di Pusdatin ini tidak membaca bahwa dia itu sebagai kriteria. Ini kendalanya. Beda dulu dengan pada saat PKH. Jadi teman-teman itu bisa menjadikan verifikasi itu secara mandiri bahwa anak ini sekolah apa tidak, dan tentu saja memasukkan MISN-nya juga kan. Nah, terkait dengan penerima yang kriteria kesehatan, yaitu anak usia dini juga seperti itu. Jadi kadang-kadang anaknya yang balita yang anak ketiga dan keempat itu nggak terbayar, sehingga dimungkinkan itu di sistemnya Pusdatin, bukan dimungkinkan, memang di lock itu untuk anak yang ketiga dan keempat memang itu sudah tidak bisa dijadikan kriteria.
Olehnya pada saat dia usia dini dan anak yang ketiga keempat itu sudah muncul data verifikasi Dapodiknya. Jadi tanda apa namanya tuh? Tanda toganya itu sudah muncul. Artinya anak itu harus nantinya diverifikasi di Dapodik. Nah, pada saat teman-teman verifikasi ya tidak mungkin muncul karena memang dia anaknya belum sekolah dan masih usia dini. Nah, terkait itu teman-teman harus benar-benar maksimal memberikan pemahaman kepada KPM sejauh mana, paling tidak kita fokus dulu teman-teman ke data Dapodiknya dulu. Jadi nanti saya berikan link yang bisa mengakses data Dapodik di masing-masing sekolah. Nggak tahu ini data linknya ini bisa diakses, tapi paling tidak itu data semuanya bisa mengakses. Dan ini teman-teman bisa lihat di situ apakah data peserta didik itu sudah benar-benar termutakhirkan dengan baik oleh operator sekolah. Jadi kadang-kadang itu nama ayahnya, nama ibunya belum dimasukkan di situ. Jadi di situ gimana Gus Datin bisa membaca ini anaknya siapa, anak siapa kalau memang di situ data pemutakhiran di sekolah itu tidak lengkap. Dan ini perlu sosialisasi yang detail ke masing-masing operator sekolah di internal Kementerian Pendidikan sendiri. Karena kalau tidak diberikan sosialisasi dan pemahaman yang sama dengan status sinkronisasi data di Pusdatin, sampai kapanpun banyak penerima PKH yang kriteria pendidikan itu banyak yang tak terbayar. Dan ini terbukti di lapangan. Dan ini salah satunya untuk teman-teman yang benar-benar maksimal mendorong agar sekolah itu bisa menginput. Ini kan kadang-kadang teman-teman terkendala waktu juga. Jadi tidak mungkin teman-teman itu berbagi waktunya untuk bisa sosialisasi ke sekolah, mendorong sekolah untuk menginput data dengan lengkap dan seperti itu. Nah ini tinggal dikembalikan ke masing-masing internal kementerian sendiri sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin kalau masih ada Pak Hanafi, mungkin Pak Hanafi yang lebih kritis ini kalau ke sekolah itu lebih aktif mendorong. Tapi saya tidak memberikan instruksi yang maksimal untuk dilakukan oleh pendamping. Memang kita secara struktural memang tidak diinstruksikan itu. Tapi kalau teman-teman punya inisiatif untuk bisa memang kabinetnya waktunya tersita. Nah, terkait dengan yang lain-lain, jadi teman-teman khususnya untuk yang pemutakhiran dan untuk pelaksanaan pemutakhiran data di Sikenji. Jadi di Sikenji ini teman-teman juga punya peran di situ, baik itu di Sikenji maupun di situ. Maksudnya teman-teman harus paham. Jadi kalau untuk proses kelayakan, jadi teman-teman ini sekarang harus hati-hati di proses kelayakan itu. Kalaupun dia hanya membuat kelayakan di PKH, umpamanya tidak ada komponen. Jadi teman-teman buat ketidaklayakan komponennya itu khusus untuk di PKH-nya. Ternyata di sini berpengaruh ke BBI-nya dan pengaruh ke melayakkan ke anaknya saja, ART-nya saja, item komponennya saja, jangan ke pengurus. Ditulis ART-nya gitu ya. Nanti di kelayakannya itu hanya untuk yang di anaknya saja, yang dibaca komponennya itu. Jangan sampai mengotak-atik di pengurusnya, karena ini pengaruh di PBI dan dari program yang lainnya. Jadi kalau sudah seperti ini nantinya merugikan KPM sendiri. Bisa jadi pada saat seperti ini dia akan dinonaktifkan di DTKS. Nah pada saat sudah duluan dinonaktifkan di DTKS, ini fungsi Six Mobile sudah nggak bisa apa-apa. Contohnya kemarin ada temuan yang di ujung piring tuh mas. Jadi keduluan itu dinonaktifkan di DTKS, sehingga pada saat teman-teman mau menyanggah di Six Mobile udah hilang itu datanya.